Pemirsa, warga Bayah, Lebak, Banten dikagetkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas dengan keadaan tangan dan kaki terikat tali serta bagian tubuh terbakar. Belakangan diketahui korban merupakan orang dengan gangguan jiwa dan para pelaku merupakan 4 anak di bawah umur. Bilang enggak mau jadi saksi ya, cuman menemukan doang, Masya Allah. Subhanallah, la ilaha. Awalnya mayat pria tanpa identitas ini ditemukan warga yang melintas di dekat villa. Ini Pak RT. Warga yang kaget dengan penemuan mayat tersebut segera melapor kepada pihak desa, lalu menindaklanjuti lagi ke Polsek Bayah. Polsek Bayah bersama Satreskrim Polsek Lebak segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini dan terungkap ternyata pelaku pembunuhan adalah 4 orang remaja yang masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Lebak Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi mengatakan sebelum korban tewas dibunuh, para pelaku menganiaya korban secara berulang. Adi menjelaskan motif pembunuhan didasari oleh rasa kesal dan dendam karena korban yang merupakan orang dengan gangguan jiwa mengganggu para pelaku. Ditemukan sosok mayat tanpa identitas dalam keadaan terikat di Villa Suma yang berada di Kampung Bayah Tugu, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Kemudian mayat tersebut kami bawa ke RSUD Bayangkara, Polda Banten untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi sementara ditemukan fakta bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan, sehingga keesokan harinya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan keempat pelaku, di mana keempat pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Adapun pelaku yang kami amankan antara lain yaitu saudara MA berumur 15 tahun, saudara AD berumur 14 tahun, saudara MI berumur 16 tahun, dan saudara HB berumur 13 tahun. Motif dilakukannya kejadian ini menurut pengakuan para pelaku adanya sakit hati, yaitu salah satu pelaku saudara MA, di mana korban ini pernah melempar batu terhadap dia dan motornya, sehingga motornya lecet, sehingga ada dendam dan mengajak teman-temannya untuk melakukan penganiayaan. Polisi telah menetapkan para pelaku sebagai tersangka dan mengamankan sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 17 tahun. Dari Lebak, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Lalu apa yang membuat remaja-remaja menjadi beringas seperti itu? Kami akan membahasnya bersama dengan ada sosiolog Profesor Suhaib Amiruddin. Prof. Suhaib, kami ingin tahu ini anak-anak yang masih berusia 14, 15, 16 tahun. Tapi kenapa mereka tidak berpikir secara rasional bisa melakukan tindakan yang begitu biadab terhadap ODGJ? Prof. Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kasus ini memang sangat menarik karena dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur terhadap korban yang dianggap mengalami gangguan secara fisik ya dan juga secara mental. Jadi sebenarnya polisi sudah menyampaikan ya bahwa salah satu motifnya itu karena kesal. Dalam konteks individu, manusia itu kan punya 4 hal yang membuat dia kesal. Yang pertama karena dia kecewa, yang kedua karena dia jengkel, kemudian yang ketiga itu karena tidak suka dengan perlakuan yang dihadapinya, dan juga ada rasa dongkol. Nah, kalau kita lihat 4 item variabel ini sebenarnya, karena anak ini merasa bahwa kenapa saya harus diperlakukan seperti itu. Ya sebenarnya sepele ya, karena pelemparan itu kalau kita analogikan secara sederhana itu tidak terlalu mengganggu. Cuma memang pada usia yang seperti ini secara sosial, anak-anak yang usia seperti 13 tahun sampai 16 tahun misalnya, itu sudah mulai menargetkan bahwa dia punya kepercayaan diri yang tidak boleh diganggu. Atau mungkin tanda petik, oh kalau saya diganggu maka saya harus melawan. Nah ini saya kira salah satu faktor yang membuat anak-anak ini melawan dengan situasi karena jengkelnya tadi, karena kecewanya tadi, perlakuan orang itu.
Sehingga salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan perlawanan. Oke. Cuma memang karena ini perlawanannya ini agak sadis ya, karena itu sampai ke menghilangkan nyawa. Harusnya memang ini kenapa ini menarik, karena anak-anak yang harusnya lebih kepada pertemanan yang dibangun secara sebaya untuk saling mengingatkan, ini malah tiba-tiba saling melakukan sebuah perlakuan kepada seseorang atau menghilangkan nyawa orang yang menurut saya secara logika harusnya tidak dilakukan itu. Secara logika ya. Akan tetapi dalam konteks secara individu, dalam konteks sosial pun juga sebagai makhluk sosial, itu tentu dia perlu pertahanan atas segala apa yang dialaminya gitu. Saya kira itu. Oke, Mas Andrea. Prof. Suhaib, itu menarik ya yang tadi Prof. Suhaib sampaikan. Kalau misalnya memang ini karena salah satunya adalah berkaitan variabelnya faktor usia, apakah pola perilaku remaja itu dari masa ke masa itu memang sama seperti yang tadi variabel Prof. Suhaib sampaikan atau ada perbedaan yang signifikan? Ya saya kira itu sama ya. Jadi variabelnya ini karena anak-anak yang usia 13 ya sampai ke 16 secara sosiologis itu kan sebenarnya ingin tampil di hadapan kawan-kawannya bahwa saya ini harus diakui ya, saya harus diakui, harus saya martabat saya harus dihargai, kemudian saya harus dijunjung tinggi sebagai manusia ya. Nah sehingga perlakuan yang dilakukan ini sampai di ujung sampai kalau menurut saya sih di luar dari kesadarannya sebenarnya ini ya, kalau saya melihat dan membaca secara motif kesalnya ini sebenarnya di luar kendali. Akan tetapi karena ini dilakukan secara bersama-sama, kemungkinan besar di situ ada semacam kerjasama yang dibangun, karena dalam konteks sosiologis itu ada namanya pendekatan solidaritas ya. Solidaritas itu kan ada 4 hal yang dilihat, itu adalah saling membantu, saling tolong, saling menghargai, saling pengertian. Nah, dalam konteks secara sosial, anak-anak usia seperti ini solidaritasnya agak terbangun dengan baik ya, karena bagaimanapun juga dia merasa satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika ada kawannya yang bermasalah ya. Karena biasanya anak seperti ini kan solidaritasnya kenapa tinggi? Karena dia merasa berteman setiap hari, kemudian dia berkomunikasi setiap hari, kemudian dia bertemu setiap hari, dan dia mungkin juga saling berbicara apa yang dialaminya. Sehingga hal-hal yang mengganggu kawannya, satu orang pun yang bermasalah, maka dia merasa bahwa kita ini harus saling membantu, kita ini harus saling menolong. Nah, saya kira polisi ini harus juga lebih mendalami lagi kasus ini. Dari motif kesal ini, apakah muncul ada semacam solidaritas sosial yang dibangun karena adanya keinginan untuk membela kawannya. Solidaritas sosial itu yang nanti harus diselidiki ya oleh pihak kepolisian, apakah variabel itu juga menentukan atau tidak. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Suhaib, nanti kita tunggu hasil penyidikan lebih lanjut seperti apa. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak ya. Assalamualaikum Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana pemirsa, Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.